Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Taklim Psikologi yang dimuliakan Allah. Kembali bersama saya Muhammad Ferus dan narasumber tetap kita Pak Dr. Andes Indra Sakti, Psikologi. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum penonton sekalian. Kita mau bicara tentang memori. Nah, setelah emosi ini sekarang memori. Sebelumnya lagi motivasi, emosi, memori, Pak Indra. Nah, ada istilah memori jangka panjang, ada istilah memori jangka pendek, ada istilah memori kerja, dan mungkin banyak lain istilah-istilah memori. Nah, ada nggak hubungan memori ini dengan zikir? Yaitu, kalau secara bahasa sih zikroyat itu memori memang, zikroyat ya. Tapi berzikir itu sendiri ada kaitannya dengan memori apa gitu. Kita mulai dari bicara memori ini. Silakan Pak Indra. Saya tanya dulu nih, Pak Ferus ya. Kalau kita ngomong memori, biasanya yang terbayang tuh apa? Gitu. Apakah ada nggak terbayang ketika kita cerita memori, kita terbayang masa depan? Iya, masa lalu. Ingatan itu selalu ke masa lalu. Tapi dalam kenyataannya sudah kita alami lah. Dalam kenyataannya kita perlu juga memori masa depan. Oh gitu ya. Memori bisa juga ke masa depan. Wah, unik nih dan asik nih penonton sekalian. Gimana Pak Indra? Bisa ada memori tapi ada kaitannya bukan hanya ke masa lalu tapi juga ke masa depan. Gitu. Misalnya contoh yang gampang. Pak Ferus suka makan minum obat? Bukan suka Pak. Oh, nggak suka ya? Tapi harus Pak minum obat. Harus minum obat. Sudah terkena problem degeneratif jadi minum obat. Jadi kemudian kita harus punya ingatan bahwa misalnya jam 12 nanti saya harus minum obat. Ingatan itu kita rencanakan, kita ngomongnya jam 8 pagi. Nah itu memori yang terkait dengan masa depan. Memori yang terkait dengan masa depan juga cita-cita, tujuan. Saya ini hidup mau apa sih? Gitu. Saya kelak nih mau berkontribusi apa sih dalam kehidupan gitu ya. Kalau anak-anak remaja tuh gitu ya, dia mikir, oh nanti setelah SMA saya mau begini. Supaya tujuannya itu apa dia kerjakan itu harus ada dalam memori dia. Jadi gitu. Sebenarnya seperti menyimpan sesuatu, mengingat sesuatu yang akan dilakukan. Akan dilakukan. Oke, itu juga memori ya. Itu juga memori, itu bagian dari memori. Karena ya, jadi istilahnya perencanaan itu membutuhkan memori. Ketika kita mau membuat rencana, kemudian rencana itu kita tidak jadikan ingatan kita yang akan kita panggil lagi gitu kan. Ya kayak tadi, kita mau makan obat jam 12. Nanti jam 12 lewat jam 12 kurang 5 kita mesti nginget lagi tuh kayak ada alarm gitu ya. Iya. Oh ini saya harus minum obat. Itu memori-memori masa depan dan itu juga kaitannya dengan cita-cita apa segala macam itu juga perlu ada memori masa depan. Atau ketika kita sedang mengerjakan misalnya anak-anak SMA atau anak-anak sekolah, dia ada tugas mengerjakan matematik. Oh, matematika itu rumusnya begini. Langkah pelaksanaannya ABCD. Dia mengambil memori dari masa lalu, langkahnya adalah ABCD dari pengetahuan yang udah ada. Gitu. Tapi saat dia mengerjakan, itu adalah, oh saya baru langkah A, maka nanti abis ini saya harus melakukan langkah B. Walaupun belum dia lakukan langkah B-nya. Belum lakukan. Tapi dia harus sudah masukkan ke dalam memori atau ingatannya. Bahwa ada langkah-langkah yang akan dia lakukan. Tapi kalau nanti ada lupa. Yang kira-kira tadi ngomong obat Pak Indra. Saya sebenarnya lupa minum obat. Karena tadi nggak suka sebenarnya. Yeah. Saya nggak suka minum obat. Gitu. Nah lupa itu gimana? Gitu. Kaitannya sama memori. Lupa teman kita, itu Kang Suman itu dia sering ngomong, terus Ana kalau lupa nggak ingat katanya. Sama aja kan kalau nggak ingat ya lupa. Oke. Lupa itu bisa macam-macam gitu ya. Ada lupa, jadi gini. Kita kalau mau ngomong lupa kita ngomong dulu jenis-jenis memori ya. Oh, jenis memori, oke. Kan memori itu ada jangka pendek, ada memori jangka panjang.
gitu ya. Oke. Memori jangka pendek itu memori terhadap informasi-informasi yang baru kita terima. Baru kita terima. Oke. Ya, kita dengar ada orang ngomong, misalnya lah kita dengar ceramah gitu kan, dengerin ceramah masuk. Nanti selesai ceramah tuh kita ditanya sama teman, gimana ceramahnya? Oh pokoknya bagus deh. Isinya apa? Ya pokoknya bagus deh. Kita tidak bisa lagi menceritakan, gitu ya. Kita tidak bisa lagi menceritakan isi ceramahnya atau poin-poin ceramahnya kita nggak bisa lagi cerita. Karena dia diingat dalam jangka yang singkat ya, memori jangka pendek itu. Karena dia masuk pada memori jangka pendek. Waktu kita mendengarkan kita bisa seolah-olah mengerti, gitu ya. Mengerti, paham alurnya gitu. Tapi begitu selesai ceramah ada hal-hal lain yang masuk, gitu kan? Kita tidak sempat memasukkan memori itu kepada memori jangka panjang. Oh jadi bisa sebenarnya yang kita dengar itu kita simpan di memori jangka panjang itu bisa? Bisa. Itu kalau bisa. Tidak justru nanti dia hanya tersimpan di memori jangka pendek. Ketika ada informasi baru yang masuk, ya dia bisa menggeser tuh ya? Dia bisa menggeser. Maka hilang lah. Hilangnya kemana? Nggak tahu. Nggak tahu. Gitu. Pokoknya hilang aja. Hilang aja gitu. Bisa dipanggil lagi nggak? Nggak tahu juga ya. Ya kalau dia sudah hilang semenjak di jangka pendek itu, dia nggak bisa tahu lagi, nggak bisa dipanggil lagi. Oh itu yang kata orang masuk kuping kiri keluar kuping kanan kali itu ya. Iya. Karena dia di memorinya cuman di jangka pendek, dia pergi lagi. Jadi pintunya kita tahu, kuping kiri, pintu masuk, pintu keluarnya juga kita tahu, haltenya juga kita tahu, haltenya di halte memori jangka pendek. Oke. Ya, itu. Jadi ada dua, memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Ini ada kaitannya tadi dengan lupa. Ya. Gitu. Kalau dengan zikir, kalau jangka panjang gitu kan, ya itu nanti kita ingat terus peristiwa-peristiwa kita masa kecil, peristiwa-peristiwa ya yang paling berkesan segala macam kita ingat terus. Wajah orang kita bisa ingat dalam jangka panjang. Memori jangka panjang ini juga bisa lupa. Gitu ya. Maksud bisa lupa itu apa Pak? Bisa tidak terpanggil lagi. Dalam kita ketemu orang udah 20 tahun, 30 tahun nggak pernah ketemu gitu kan. Iya. Memori kita sama dia lengkap dulu. Wajahnya, atau namanya, jangan ketemu orang lah. Dan lain sebagainya. Misalnya kita dulu jago bahasa gitu kan. Kita ngerti tuh kata-kata, pokoknya vokabulari kita banyak gitu kan. Kita nggak pernah lagi misalnya bahasa Arab lah ya. Kita nggak pernah lagi pakai tuh bahasa Arab. Nggak pernah ketemu orang Arab lagi. Nggak pernah ketemu orang Arab gitu. Satu kali ditanya, kuda bahasa Arabnya apa ya? Kuda bahasa Arabnya apa ya? Horse. Keingatannya. Karena sering ketemu sama penutur bahasa Inggris, jarang ketemu penutur bahasa Arab. Malah yang muncul duluan di memori itu horse. Padahal dulu itu sesuatu yang dengan mudah kita ucapkan. Ketika di jangka panjang itu masalahnya adalah pelapukan memori. Kalau dia terlalu lama terbiarkan. Terlalu lama tidak pernah diaktifkan, terlalu lama tidak pernah dipakai. Iya. Kalau gampangnya gini lah, kita punya buku bagus gitu kan. Kita simpen di lemari. 10 tahun, 20 tahun gak kita keluarin. Begitu kita keluarin tuh buku udah lecek, udah dempet-dempet kadang-kadang karena halaman satu dengan halaman lain nempel, kita buka malah sobek. Halamannya huruf-hurufnya hilang. Bacanya udah gitu. Kira-kira gitu. Itu proses pelapukan. Itu kenapa metode menghafal Quran itu harus diulang-ulang ya bagi seorang penghafal. Supaya memorinya harus disimpan di memori jangka panjang. Tapi harus sering-sering diaktifkan. Gitu. Yaitu dengan murojaah ya. Gitu. Itulah dibaca berulang-ulang, berulang. Makanya hafalan Quran kita yang paling nempel itu yang kita baca di sholat ya. Jadi kalau sholat Al-Fatihah pasti hafal. Nanti plus kulhu. Itu sama itu 3 yang qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya semua yang kul itulah ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau ditanya lupa itu apa ya? Bisa jadi prosesnya di memori jangka pendek atau di jangka panjangnya. Kalau di jangka panjang melalui proses pelapukan. Ya. Kalau di jangka pendek itu pergeseran di penghapusan memang penghapusan. Ya.
diganti oleh informasi lain atau ingatan. Sehingga kalau orang-orang perpustakaan, orang-orang apa yang suka menyimpan barang-barang gitu kan, itu barang-barang setiap sebulan sekali perpustakaan tuh bukunya dikeluarin dulu tuh dari itu, ya. supaya dia ingat ya. Supaya dia bisa. Begitu kira-kira bagian memori kita. Saya jadi teringat tema dalam talent mapping karena saya kan juga kita sama-sama praktisi talent mapping, Pak Indra. Ya. Itu ada bakat input. Bakat input itu artinya orang yang suka mengulang-ulang ingatan atau memorinya ya. Sehingga dia kadang-kadang barang itu dimanapun dia simpan dulu, dia mesti ingat aja tuh. Karena dia sering gitu, punya kecenderungan itu gitu ya. Punya kecenderungan mengingat, memasukkan informasi ke dalam dan itu tentu ke dalam memori jangka panjang. Nah, kaitannya sama zikir dulu Pak Indra. Jadi proses mengaktifkan memori jangka panjang gitu kan, supaya dia bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan, bisa kita perbaharui, bisa jadi juga pengetahuan masa lalu tuh agak out of date gitu kan, sehingga ada informasi baru yang perlu kita perbaiki gitu kan, kita manipulasi itu informasi lalu. Proses-proses itulah yang kita sebut kalau dalam teori psikologis sebagai memori kerja. Memori kerja. Nah, gitu ya. Kenapa diistilahkan kerja ya? Working memory ya? Working memory. Gitu kenapa diistilahkan kerja? Nah, ini ada hubungannya dengan memori jangka pendek, jangka panjang atau perspektifnya beda atau gimana? Kenapa dia disebut memori kerja? Karena memori ini dibutuhkan untuk kita bekerja. Untuk bekerja apa aja gitu ya. Kita lagi nyetir jalan kemana gitu kan. Kita mesti ada memori kerja kita gitu. Setelah jalan ini saya harus melalui jalan ini, harus melalui jalan setelah ini, harus belok melalui kiri, gitu. belok mana Nah, gitu. Itu harus ada. Inilah memori yang mempengaruhi keputusan-keputusan kita nanti. Inilah memori yang mempengaruhi kemampuan kita memahami sesuatu, menalar gitu, membuat rencana gitu. Oke. Jadi harus semuanya itu harus diambil dari pengetahuan masa lalu ya, dari memori jangka panjangnya, dan juga harus mengambil dari informasi-informasi di memori jangka pendek yang baru. Oke. Jadi bisa nggak dibilang begini? Memori kerja itu adalah menyambungkan memori jangka panjang dengan memori jangka pendek. Antara lain bukan harus begitulah definisinya, tapi ini salah satu pemahamannya. Saya teringat contoh yang Pak Indra berikan sendiri tadi. Ketika orang belajar matematika itu dari A, B, C sampai dengan Z. Ketika dia mau sedang belajar yang C, dia perlu mengambil lagi yang B untuk bisa paham. Nah itu apakah itu disebut memori kerja? Sekali lagi proses mengingat kembali, mengambil memori jangka panjang gitu kan, kemudian mengolahnya, mengubahnya, memanfaatkannya untuk menyelesaikan sesuatu, memanfaatkannya untuk membuat keputusan, memahami masalah gitu kan. Okay. Proses-proses itulah yang disebut dengan bahan-bahan itu dimasukkan ke dalam memori kerja. Jadi memori gitu, yang memang disimpan secara khusus untuk melakukan aktivitas. Berarti ini yang tadi di awal pertanyaan Pak Indra, memori itu kalau orang disebut kata memori biasanya ke masa lalu kan. Ya. Tapi ternyata ada memori itu yang fungsinya malah ke masa depan dan juga ke masa kini gitu. Ke masa kini. Nah, untuk melakukan sesuatu. Itulah memori kerja ya. Nah, iya. Jadi berbagai informasi baik dari memori jangka panjang maupun memori jangka pendek dia ditaruh dulu ke memori khusus namanya memori kerja ketika dia memang kita mau melakukan sesuatu. Begitu. Berarti perencanaan itu memori kerja. Perencanaan memori kerja gitu kan. Problem solving dia harus ada memori kerjanya gitu kan. Pokoknya ketika kita melaksanakan tugas, melaksanakan apapun gitu kan, itu harus ada memori kerjanya. Soalnya tadi kalau memori kerja ini kalau di dunia IT komputer, teknologi komputer itu bisa nggak ya kira-kira disamakan dengan RAM, random access memory. RAM itu katanya dia dari memori jangka panjang di hard disk itu diambil dulu dia, ditaruh di
RAM itu, random access memory, sebelum nanti dia diproses oleh prosesor. Kurang lebih ya, saya sendiri nggak terlalu ini. Tapi sekedar menambahkan ilustrasi supaya lebih paham maksudnya. Iya. Jadi ada memori jangka panjang, ada memori jangka pendek, terus ada yang namanya memori kerja gitu. Ya, bedanya memang kalau komputer itu kan RAM itu ada tempatnya. Iya. Gitu kan. Nah, ini kalau sekarang memori kerja tuh tempatnya di mana? Nah, di mana? Terdeteksi dan teridentifikasi nggak? Masih belum ketahuan. Masih belum. Ya, jadi dia ada, tapi belum bisa ya, sehingga pointing gitu, ditunjuk. Istilahnya memori kerja itu bukanlah tempat gitu ya. Dia bukan tempat. Fungsi aja, proses aja gitu kan. Proses aja, oke. Gitu, artinya ya memori-memori yang sudah lama yang ada di satu tempat itu dia diaktifkan lagi lah gitu, sehingga dia diakses gitu kan, sehingga bisa dimanfaatkan. Jadi baik psikologi maupun neuroscience belum menunjuk di mana dia. Belum menunjuk di mana tempat. Tapi psikologi mengatakan itu ada. Itu ada ya. Okay. Ya, pengalaman-pengalaman kita keseharian itu juga menunjukkan ada. Jadi sebenarnya tiga jenis memori itu sama penting ya. Memori jangka pendek, memori jangka panjang, memori kerja. Ya. Kalau sesuatu informasi tidak pernah masuk ke memori jangka pendek, itu kan jangan harap dia akan ada di jangka panjang. Dan tidak bisa dipanggil untuk diletakkan di memori, untuk diproses di memori kerja. Nggak bisa begitu. Kemudian soal kita adalah selanjutnya nih, ternyata memori kerja ini kapasitasnya terbatas. Kapasitasnya terbatas. Kalau memori jangka panjang itu kapasitasnya tidak terbatas, dikatakan begitulah. Kalau di komputer terbatas, walaupun sekarang skalanya udah teragiga, terabit. Banyak hal yang disimpan di kepala kita sehingga kita bisa ngomong ini dengan lancar. Itu memori jangka panjang. Tapi diaktifkan juga memori kerjanya kan? Ya, kata-kata yang kita pilih apa segala macam itu semua ya kata-kata dalam bahasa Indonesia ada berapa puluh ribu sih? Itu semua disimpan di memori jangka panjang kita. Kalau ada orang bisa 17 bahasa gitu kan. Iya. Setiap bahasa ada sekian puluh ribu kata-kata gitu kan. Iya. Gitu. Itu semua disimpan di jangka panjang. Gambarannya gitulah ya. Kalau orang mengenal berbagai macam bentuk, ada meja, ada kursi, apa segala macam bisa disebutkan satu-satu. Itu semuanya disimpan di memori jangka panjang. Jadi manusia itu ini dikaitkan sama kelayakan jadi khalifah. Part 1 nih, episode pertama kita. Itu ketika Adam diajarkan ya, sahabat podcast Taklim Psikologi, semua nama itu sebenarnya kita memang makhluk yang dikasih memori jangka panjang yang sangat besar ya, yang tadi disebut tak terhingga. Artinya kita nggak bisa tahu tuh berapa tera atau di atas tera lagi ininya. Sehingga memang kita ini juga sekaligus menunjukkan memori ini membuat kita layak jadi khalifah. Ya, oke, makasih nih Pak Indra, keren. Lanjut. Nah, soalnya adalah tadi ya, memori kerja ini terbatas. Iya. Gitu memori jangka panjang sangat tak terbatas tadi. Ya. Jadi kalau kita sedang mengingat sesuatu, gitu kan, ada suatu informasi yang kita aktifkan, pastinya ada informasi yang tidak aktif dan itu kita nggak ingat. Dan kadang-kadang tiba-tiba ada orang nanya, saya lagi asik ngetik gitu, ditanya, "Udah, itu pulpen tadi ditaruh mana?" Gimana ya? Nggak bisa jawab gitu kan, karena memori saya sedang terpusat pada tadi apa yang mau saya tulis gitu kan. Terus ini huruf A ada di mana, ini ada di mana gitu kan. Gitu. Jadi ketika ditanya pulpen, padahal tadi pulpen itu kita bersama pulpen itu, megang pulpen itu dan meletakkannya di satu tempat, tapi dia tidak berhasil masuk ke memori kerja. Bahkan ketika ditanya, karena memori kerja kita sedang terpakai untuk urusan ketik mengetik. Untuk urusan ketik mengetik. Tapi ada yang begini Pak Indra. Setelah Pak Indra selesai ngetik, karena azan, Pak Indra sholat. Setelah wudhu, itu Pak Indra inget tuh pulpen di mana. Nah itu memori apa? Jangan-jangan itu memori setan. Mengganggu kekhusyuan. Gak bisa jawab kalau gitu. Gak bisa jawab. Tapi itu memori kerja bukan? Memori kerja dia munculnya disengaja atau tak disengaja? Ada yang memang
atas usaha kita, gitu kan? Ya kayak by intention. Kayak itu tadi kita coba ngingat-ngingat orang, ini kayaknya siapa ya dulu pernah ketemu gitu kan, kita ingat-ingat, kita usaha. Muncul lagi ya. Muncullah dia. Dari wajahnya, pernah ketemu di sini, terus peristiwa pengalaman bersama dia, terus muncul lagi ingatan namanya gitu. Terus ingat lagi, dulu dia satu SMA sebenarnya sama saya, atau satu SD gitu ya. Oke. Ada yang muncul begitu saja. Apa sih yang terjadi muncul begitu saja? Nah, itu kan sesuatu yang kemarin kita sebut, itu proses mental yang berlangsung tidak kita sadari. Jadi gimana ya nggak tahu gitu kan. Karena kita nggak pernah punya pengalaman. Seperti kita nggak pernah punya pengalaman kok tiba-tiba lambung kita mengolah makanan gimana sih? Ya nggak tahu gitu. Nah, itu membuat kita lebih paham tentang kesadaran ya. Yang merupakan kekhasan manusia yang nggak ada pada artificial intelligence. Artificial intelligence itu memori kerjanya kalaupun ada itu by algoritma jika maka gitu, ya kan? Gitu. Nggak ada yang sengaja dipanggil atau muncul sendiri gitu. Oke. Gitu. Itu posisinya. Nah, jadi ya karena memori kerja itu terbatas, saya sedang mengingat sesuatu, maka saya bisa jadi tidak mengingat yang lain. Nah, tapi bisa juga orang memori kerjanya besar sebenarnya. Kalau disebut multitasking itu gimana? Itu apakah orang dengan memori kerja besar? Ini memang belum ada penelitian. Belum ada penelitian tentang sebetulnya batasnya seberapa besar sih, gitu ya. Atau belum ada penelitian juga, apakah dia bisa diperbesar atau menjadi mengecil karena jarang difungsikan? Kemungkinan pengecilan itu biasanya bukan karena seringkali karena obat-obatan atau karena usia gitu kan, atau karena penyakit. Sehingga orang-orang yang sudah mulai, ya orang bilang faktor U itu segala macam gitu ya, dia kadang-kadang udah mikir tuh, dia mau ke kamar mau ngambil sisir, sampai di kamar dia bingung, tadi saya kesini mau ngapain? Saya udah sering ngalamin itu. Jangan-jangan saya udah mulai masuk ke kata orang usia senja. Atau begini ya, atau ini saya coba berhipotesis gitu. Sebenarnya ada kapasitas terpasang memori kerja itu yang mungkin secara rata-rata itu sama, nggak jauh beda lah pada setiap orang. Gitu. Tapi nanti ada kapasitas terpakai. Gitu. Kalau hard disk dia tera atau di memori handphone ini gitu. Tapi yang dipakai sedikit gitu, nggak sering gitu. Ya, sehingga dianjurkan untuk sering dipakai. Ini saya mau kaitkan dengan ini. Kalau memori kita itu sering dipakai, tapi ini nggak spesifik memori kerja aja mungkin kan. Itu misalnya dengan membaca Quran, makanya katanya orang itu pikunnya lama atau bisa nggak pikun gitu. Karena di memori itu sering dipakai. Ya, apakah memori kerja juga begitu? Memori jangka panjang begitu, memori kerja juga begitu. Belum bisa jawab. Belum bisa jawab. Tapi secara hypothetically bisa diterima. Ini bisa jadi karena mengecilnya kapasitas memori kerja itu memang adanya kerusakan saraf. Oh, jadi memang kapasitas terpasangnya yang mengecil, bukan yang kapasitas terpakainya. Ya ibaratnya kayak mesin gitu ya, mesinnya udah mulai ada yang karatan apa segala macam gitu kan, sehingga kemampuannya juga berkurang. Atau dan dia nggak bisa dikasih minum gitu. Mesin aus kasih minum nggak ngaruh, tetap aja aus. Jadi persoalannya bukan persoalan. Jadi kondisi kita adalah memori kerja kita itu terbatas. Padahal setiap waktu kita membutuhkan memori kerja. Setiap waktu kita membutuhkan memori kerja. Ini keywords nih penting ini. Setiap waktu kita membutuhkan memori kerja. Karena kalau tanpa memori kerja banyak hal yang berantakan ya, atau terjadi kekacauan kerja. Iya. Oke. Ya kan misalnya kita bawa mobil, kita pengen ke sana, terus kita jalan gitu, sampai di tengah jalan, saya ngapain nih? Kok di sini? Oke. Artinya tanpa memori kerja terjadi kekacauan tujuan. Bisa nggak dibilang begitu? Bisa juga begitu. Ya. Ini ada teman kita juga, mudah-mudahan dia nonton. Khairul. Ingat nggak? Ya. Sama-sama orang awal.
Jadi dia pernah Ndra sama Ana ke kampus UI kan. Ya, dia di farmasi, Ana di sastra. Dia bawa mobil Fiat. Pulang bareng Ana naik bis Ndra. Lupa dia bawa mobil. Itu kan kekacauan memori kerja itu kan. Benar gak begitu? Bisa jadi begitu ya. Ada lagi satu peristiwa dia juga. Mohon maaf ini. Mohon maaf Darul kita pakai pengalaman karena menarik. Dia bawa istri ke pasar ngantar. Udah lama nih peristiwanya. Terus dia beli koran, dia duduk di Vespanya, dia baca koran, istrinya belanja itu masuk ke pasar. Dan dia setelah baca koran, selesai itu koran dibaca semua, itu dimasukin ke dalam Vespa box itu di bawah tuh. Dia pulang aja tuh. Sampai depan rumahnya ibunya nanya, "Rul, Mary mana?" "Masya Allah," di pasar masih ditinggal. Oke. Ya. Jadi maksud saya penonton sekalian, ini urgensi memori kerja. Tanpa memori kerja, kacau kehidupan ini. Ya, silakan. Coba sekarang kita bayangkan gitu kan. Ada orang mempunyai cita-cita gitu kan. Punya cita-cita. Terus cita-cita ini tidak pernah dia masukkan lagi ke dalam memori kerja atau jarang dia masukkan ke dalam memori kerja. Iya. Gitu. Cita-citanya di memori jangka pendek aja terus hilang. Atau cita-citanya di memori jangka panjang saja. Itu biasanya ini Pak. Orang yang ikut-ikutan setiap tahun baru itu menuliskan misi dan visinya. Okay. Tulis aja Pak. Bisa jadi dihafal-hafalin tuh kan? Iya, dihafal-hafalin. Dihafal-hafalin gitu kan. Nanti satu kali 6 bulan kemudian ditanya sama temennya, masih ingat gak apa yang kamu tulis? Apa namanya? Resolusi tahun ini. Resolusi. Oh, saya mah ingat. Resolusi saya begini. Tapi kalau kita lihat perjalanan dia dari bulan 1 sampai bulan 6 itu enggak sama sekali enggak sesuai sama resolusinya. Tidak ada satupun langkah-langkah yang menuju kepada resolusi itu. Iya. Berarti itu resolusi cuman masuk ke memori jangka panjang tapi tidak pernah diaktifkan ke dalam memori jangka kerja. Memori kerja. Masya Allah. Sementara yang ada di memori kerja dia masalah-masalah sehari-hari yang dihadapi. Iya. Setelah dia mungkin biasanya itu nulisnya saat motivatornya, jangan lupa ya gitu, di WA grup. Ini tahun baru gitu. Dia ikut grup motivasi. Gitu. Tulis resolusinya, tulis semua. Gitu. Selesai nulis, istrinya manggil, nanya uang belanja, anaknya manggil, lupa itu semua. Ya begitulah. Makanya dalam konteks ini kita bisa pahami gitu kan. Kalau para motivator itu tuh menganjurkan gitu kan. Jadi kalau kamu punya cita-cita 5 tahun ke depan mau punya apa? Gitu. Mau punya mobil mewah. Foto tuh mobil mewah yang kamu mau, taruh di bawah bantal. Oh. Nanti bangun tidur di pagi hari kamu lihat tuh mobil mewahnya, fotonya. Udah berubah jadi mobil belum? Ya. Kamu lihat foto mobil mewah itu terus kamu usap-usap. Ini dalam konteks memori kerja adalah untuk tetap mengaktifkan gitu ya, mengaktifkan ingatan-ingatan itu ke dalam di memori kerja kita. Tapi tujuannya motivasi ya kayaknya. Kan tadi dengan adanya sesuatu itu ada dalam memori kerja itu akan mempengaruhi proses berpikir kita, akan menimbulkan motivasi juga pada kita. Nantinya kan gitu. Oh, saya pengen punya mobil apa? Lamborghini gitu kan. Iya, mau punya Lamborghini saya mesti gimana ya? Jadi saat dia kerja capek apa segala macam gitu kan. Dia ingat lagi, oh, saya kan bulan depan mau beli Lamborghini ya. Gitu. Kalau nggak berhasil Lamborghini itu nggak gini lagi. Sayangnya ya penonton sekalian, memori masa depan itu yang sering kita gunakan, yang sering kemudian muncul, ingatan-ingatan yang sering kemudian bersemayam dalam diri kita, memori-memori kerja yang bersemayam dalam memori kerja kita, ya, kenangan-kenangan, ingatan-ingatan yang ada di memori kerja kita, itu jarang yang bersifat, kita katakanlah sesuatu yang spiritual, jarang yang bersifat moral, norma. Kadang-kadang jarang ukhrawi, seringnya duniawi gitu.
malah kadang-kadang antara moral, kebutuhan saat ini gitu kan. Itu lebih menguat memori-memori yang hubungannya dengan kebutuhan saat ini. Sehingga segala macam norma, segala macam moral itu dia lupa gitu loh. Benar. Dia lupa. Kalau kemarin kan kita ada istilah afeksisasi. Afeksisasi, bukan emosisasi. Bukan atau emosi. Emosionalisasi, bukan. Ya, gitu. Kan ada rasionalisasi. Tidak, emosionalisasi ada juga, tapi beda yang kita diskusikan kemarin itu afeksisasi ya. Okay. Nah kalau kita ngomong afeksisasi kemarin kan kalau mencuri bagaimana kita secara normatif gitu kan mengetahui memori itu jahat gitu kan. Mencuri itu jahat. Mencuri itu jahat. Secara normatif kan kita tahu gitu. Kemudian kita afeksisasi. Bagaimana kemudian kita bisa secara afektif gitu kan tidak suka kepada kegiatan mencuri. Nah kalau memori kerja, gagasan tentang mencuri itu jahat yang hilang. Yang gitu. muncul harta itu penting. Nah, memori ingatan gagasan yang ada di pikiran kita itu tadi harta itu penting. Pak Indra, saya teringat ini memori jangka panjang saya terpanggil. Masuk ke memori kerja pengen saya omongin, tapi kalau nggak segera saya omongin hilang juga dia dari memori kerja. Ada ayat minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Yang kisah perang Uhud. Ya. Ini saya coba pahami tadaburnya jadi begini. Ini Allah memotivasi kita atau mengingatkan kita. Aktifkan memori kerja akhirat, jangan mulu memori kerja dunia. Bisa dikatakan begitu Pak Hendra? Karena kata-katanya itu sama saya memori kerja dibagi dua dalam perspektif agama, memori kerja dunia sama memori kerja akhirat. Jadi ketika kita bukan sekedar ini, kita memang merencanakan betul untuk nanti harus sholat subuh, harus bangun pagi, harus ini, harus itu terkait peribadatan, itu kita mengaktifkan proses memori kerja akhirat. Kalau ayatnya kan menyebutkan wa minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Yaitu memang kalau kata-katanya yuridu itu menginginkan, itu adalah sudah proses lanjut yang sampai kepada tingkat eksekusi. Kalau memori ini masih di tingkat kognitifnya gitu kan. Sehingga memang bisa jadi orang-orang yang sudah ingin mengeksekusi, sudah punya keinginan yang besar terhadap kehidupan dunia itu, kehidupan akhirat sesuatu yang dia lupakan. Tidak pernah lagi terkenang dalam dia, dalam pikiran dia, dalam ingatan dia, dalam memori kerja itu nggak pernah ada lagi tentang indahnya surga. Yang ada adalah indahnya dunia. Itu yang ada di ingatan dia. Gitu. Sampai-sampai dunia dibilang surga dunia. Surga dunia. Ya, yang ada di ingatan dia adalah saya pengen bangun rumah 5 lantai ini. Tidak ada lagi ingatan dalam diri dia bahwa surga itu tingkatannya ada surga Firdaus yang sangat tinggi. Maksudnya istana dia di surga itu nanti juga bertingkat-tingkat lebih indah, gitu kan. Yang dia ingat dia ingin membangun rumah, gitu kan, dengan lantai marmer, gitu kan. Nanti ada lift, ada apa segala macam yang terbayang sama dia, yang teringat sama dia itu tidak masuk lagi ke dalam ingatan dia tentang bahwa surga itu dibangun dari mutiara. Nggak ada ingatan itu. Efeknya apa? Begitulah. Sehingga karena ingatan dia begitu, kognisi dia begitu, akhirnya bisa membangun motivasi tertentu dalam diri dia yang akibatnya dia begitu keras bekerja tapi lupa berzikir. Dia keras bekerja tapi dia lupa ibadah. Lupa sholat. Dia rajin keras cari uang, lupa bayar zakat. Nah, begitu. Rajin traveling, lupa pergi haji dan umroh. Ya tadi sholat itu ya bukan lagi dia nggak mau ngerjain tapi lupa gitu loh. Lupa ya. Hilang dari memorinya. Hilang dari memori atau dia. Melapuk. Ya. Dia disimpan aja di ingatan jangka panjangnya bahwa sholat itu wajib. Tapi ya nggak pernah diaktifkan. Mungkin itu juga kenapa Allah menyebutnya kitabam mauquta bagi sholat itu. Supaya dia selalu masuk ke memori kerja. Terjadwalkan. Mauquta itu artinya kan ditentukan waktunya, scheduled gitu. Kitabam mauquta itu kan sebagai scheduled obligation gitu. Oke. Ya gitulah, sehingga kita bisa pahami penonton sekalian ya, mengapa sih kita diminta untuk sholat 5 waktu.
supaya misalnya dari subuh sampai dengan menjelang zuhur, ya, dalam memori kerja kita tuh tak ada Allah gitu. Tapi kita tidak boleh sehari-hari itu tak ada Allah dalam memori kita. Harus selalu ada Allah. Gitu. Bahkan sebetulnya itu sudah memadai ya. Subuh kita sholat, zuhur kita sholat. 5 waktu ya. 5 waktu itu sudah memadai. Tapi nggak harus 50 waktu lah. Kan gini, kalau kita kan kadang-kadang diajarkan gitu kan, kita harus melampaui tuntutan. Jadi kalau Anda dituntut kerja, datang jam 8 pulang jam 5, itu mah pegawai biasa. Pegawai yang baik, dia datang setengah 8 pulang jam 6 sore. Pegawai yang excellent, jam 7 udah nongkrong, udah kerja gitu kan. Pulang jam 8 malam. Sholatnya di kantor. Sholatnya di Jangan lupa sholat. Itu kan excellent-nya nanti takutnya memori kerja yang memori dunianya gitu. Saya maksudkan begitu. Artinya bahwa kalau dituntut kita 5 waktu, kerjakan lebih dari 5 waktu. Ada nawafil. Ada memori kerja tambahan tuh. Gitu. Oke. Dengan begitu, ingatan kita itu akan semakin kuat. Kenapa kita diminta untuk zikir gitu kan? Diminta untuk baca Quran dalam waktu terjadwal agar ingatan kita kepada Allah itu semakin kuat. Efeknya apa? Semakin intens. Allah itu selalu ada dalam memori kerja kita. Maka dalam amalan sufi atau tasawuf itu kan sampai pokoknya apapun harus zikir, sekalipun singkatnya cuman hu doang. Hu itu menghadirkan memori akhirat, memori kerja akhirat itu supaya selalu ingat Allah. Ya. Bisa nggak dikatakan begini? Memori kerja itu justru menjaga kualitas memori jangka panjang. Ya kan tadi sudah diungkapkan ya bahwa buku yang disimpan di rak bertahun-tahun dia akan lapuk. Dia harus dikeluarin gitu, harus diaktifin, harus dibaca. Iya. Gitu kan, lembaran-lembarannya harus dibuka. Jadi gitulah kira-kira. Itu juga Quran ya, jangan sampai lapuk di lemari gitu. Lapuk di lemari. Atau menghilang di otak, melapuk di otak kan itu tadi nggak pernah dipakai. Ya itulah kondisinya. Efeknya apa jika Allah itu selalu ada dalam memori kita? Ini kembali lagi ke pembahasan kita tentang kebangkitan spiritual. Artinya ketika kita mengalami kelapukan, pada satu masa kita akan mengalami yang disebut sebagai kehampaan eksistensi gitu ya. Wah, sampai pada itu ya, kehampaan eksistensi. Nggak tahu kegunaan ngapain untuk apa lagi kita ada gitu. Ya. Ketika ingatan-ingatan kita hanya terkait dengan ingatan-ingatan tadi ya, punya rumah bagus dan seterusnya sehingga yang lain-lain yang terkait dengan spiritual itu terabaikan gitu ya kan. Bisa jadi memang kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan eksistensial tadi ya. Saya ini mau ngapain sih, kok ini aja yang saya kerja. Biasanya setelah dapat ya. Biasanya setelah dapat. Jadi ingat lagu juga. Lagu Nasib dari Malaysia itu. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Nikmat yang dikecap baru kan terasa bila hilang. Apa yang diburu timbul rasa jemu bila sudah di dalam genggaman. Nah, hampa dia. Udah digenggam, hampa dia. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya karena memang dalam memori dia, gitu kan, dalam memori kerja dia tidak ada tuh gagasan bahwa dia mendapat itu karena pemberian Allah. Nggak ada gagasan itu. Nggak ada ya. Ya kan? Gagasannya gagasan korun, ala ilmin indi. Nah, gagasan yang ada di memori kerja dia adalah ini usaha saya kerja keras kok. Pengetahuan saya ini. Mungkin dia SD-nya diajarkan kalau kamu terima ini bersyukurlah sama Allah gitu kan. Tapi kebiasaan bersyukur itu tidak pernah masuk ke dalam memori kerja dia. Dia tersimpan aja di memori masa lalu. Apalagi kalau ajaran bersyukur itu cuman lewat di memori jangka pendek. Itu dia. Masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Sehingga pada satu saat dia mengalami ini, oh iya dulu emang saya pernah diajarin tuh sama orang tua saya bahwa saya harus bersyukur. Ya itu jadi alhamdulillah muncul ada. lagi sebagai ingatan biasa, bukan sebagai memori kerja. Itu masuk ke situ sebagai memori kerja gitu kan. Cuma persoalannya memori kerja ini apakah
kemudian akan apa? Akan dikembalikan lagi ke dalam memori jangka panjangnya, gitu kan? Oh iya. Tidak dia manfaatkan untuk perjalanan hidup dia selanjutnya, Tidak difungsikan. gitu kan? Tidak. Ya, kan tadi saya katakan di setiap harinya kita membutuhkan Memori kerja. memori kerja. Setiap waktu kita membutuhkan memori kerja. Gitu. Agar kerja itu terarah, Agar kerja itu terarah. bertujuan. Sehingga sekali lagi ya itulah soalnya ya. Ketika satu gagasan-gagasan mulia yang mungkin norma, budi luhur, apa segala macam itu sudah diajarkan oleh orang tua kita di masa kecil kita atau diajarkan oleh guru-guru kita di masa kecil kita dan itu pernah juga bisa menjadi sesuatu yang sering diaktifkan dalam memori kerja kita, tapi bisa jadi kemudian memori kerja kita karena tadi kapasitasnya yang terbatas diisi oleh hal-hal lain dan yang itu tersingkir. Masuklah dia kembali ke memori jangka panjangnya. Dan mungkin dia bisa menjadi lapuk yang satu masa baru kita ingat. Kayak kita punya foto masa kecil. Wah, ada fotonya ya. Foto itu sudah berdebu. Baru dia ingat, saya pernah kecil. Baru dia ingat tentang ujangan-ujangan ibunya. Iya. Ujangan-ujangan gurunya. Ya kasus Fir'aun. Dia lupa pernah kiri kata orang. Yang itu tadi dia katakan semua yang aku dapat ini ala ilmin indik. Kemudian diingatkan oleh teman-temannya dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Harapkanlah, investasikanlah semua yang dikaruniakan Allah itu untuk negeri akhirat. Nah, itu yang saya maksud juga tadi Pak Indra. Memori kerja akhiratnya gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia, artinya aktifkan juga memori kerja dunia. Cuman jangan sampai terlalu dominan sehingga menghapus memori kerja akhirat atau menyingkirkannya gitu, mengalahkannya. Gagasan-gagasan tentang akhirat itu hanya disimpan di memori jangka panjang dan bahkan bisa melapuk ya kan? Dia bisa melapuk. Bisa melapuk gitu, hilang tadi. Baru muncul setelah ada benturan keras atau apa. Ketika terjadi ya itulah muncul lagi kebangkitan spiritual kalau dia difungsikan. Ya. Kalau enggak cuma jadi penyesalan saja kan. Cuma jadi penyesalan, tidak berlanjut bermanfaat. Karena keren banget ini Pak. Dalam memori kerjanya masuk lagi gagasan yang lain. Dunianya tetap aja dominan gitu. Memori kerja akhirat ini memang lebih sulit dimunculkan karena dia gaib kan akhirat itu. Memori kerja dunia itu kan walaupun masih gaib itu, yang namanya emas permata intan berlian itu bisa dibayangkan deh. Makanya lebih banyak motivator itu motivator dunia kan. Yeah. Sehingga motivasinya motivasi personal. Jarang sekali motivasi beyond personal. Ini kalau kita kaitkan dengan itu yang keberapa nih kameramen? Memori motivasi ketiga itu motivasi. Ketiga ya? Ketiga. Yang udah rekaman juga tapi mau itu tentang apa ya? Emosi ya? Emosi apa? Dikendalikan atau mengendalikan. Keren Pak Indra, keren. Ya, tanpa sadar kita ngomong udah 50 menit Pak Indra. Kita cukupkan? Ya, silakan. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan memahami memori kerja dan memori kerja itu ada yang munculnya tiba-tiba without intention, ada yang by intention, yang bagus itu yang by intention dan harus ada memori kerja akhirat, tapi jangan lupakan juga memori kerja dunia. Jangan sebaliknya terlalu dominan memori kerja dunia. Atau ini dalam juga, bahasa lain, silakan Pak Indra, silakan. Dalam bahasa lain, isilah memori kerja kita dengan gagasan-gagasan kemuliaan, gagasan-gagasan akhirat, gitu, gagasan-gagasan kebermanfaatan untuk orang banyak. Itu lebih baik memori kerja kita diisi oleh gagasan-gagasan itu selain gagasan-gagasan tentang bagaimana memecahkan masalah gitu kan. Bagaimana menghadapi situasi yang sulit. Semua informasi-informasi itu yang perlu dimasukkan, bukan informasi-informasi yang kita masukkan dalam memori kerja kita itu tentang hal-hal kepentingan pribadi saja. Mungkin saya ingin nambahkan juga jadinya setelah Pak Indra tadi sampaikan. Saya teringat ini pas podcast ini direkam, ini sudah mulai masuk agenda-agenda elektoral ya, agenda pemilu
caleg-caleg sudah banyak yang bekerja. Ini walaupun channelnya PKS TV, tapi saya ingin bicara sebenarnya kepada seluruh caleg, baik dari PDIP, Nasdem, PKB, Golkar dan semua. Kan mereka ini sekarang sedang mengaktifkan memori kerja kampanye kan. Nah, jangan sampai memori kerja kampanye itu sebatas kursi di parlemen, tapi lupa tempat tinggal di akhirat gitu. Jadi harusnya malah ini dijadikan kerja-kerja akhirat gitu. Walaupun nanti haltenya itu di parlemen dan sehingga berlanjut di parlemen itu melakukan kerja-kerja akhirat, kerja-kerja apa tadi Pak Indra? Kemuliaan, kebermanfaatan untuk orang banyak, beyond personal lah gitu, lebih spiritual. Sehingga bangsa kita ini ya menjadi lebih maju, lebih beradab, lebih sesuai dengan cita-cita, lebih tercapai itu cita-cita kemerdekaan, lebih sesuai dengan falsafah kebangsaan kita, filosofi Groundslag kita kata Bung Karno yaitu Pancasila. Terima kasih Pak Indra. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa terus berbagi taklim psikologi ke khalayak yang lebih luas dan mudah-mudahan lebih banyak yang menonton, dan silakan mengajukan pertanyaan, nanti insya Allah kita kumpulkan. Kalau ada pertanyaan yang kami anggap bisa dijadikan tema, kita akan jadikan tema, kita bahas, atau memang perlu dijawab ya kita akan jawab di podcast berikutnya. Demikian, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PKS, pembela rakyat.